Hutan raya, penebok raya, kau datang dari hutan raya. Mulalah kau ke hutan raya. Kau usah bertemu anak sidang manusia. Mohon bertemu anak sidang manusia. Tunduklah kau 7 kali kena aku. Panggilkan sebagai Dr. Usman Septian Dwi Cahyo. Baik, selanjutnya kita akan undang Zidanzu sebagai Hanafi. Dokternya hidup lagi ya? Iya. Dokternya hidup Udah lagi. dipasang. Kepalanya masih nyambung ya. Ketemu lagi. Selanjutnya kita juga akan panggilkan dengan tepuk tangan yang meriah untuk Matias Mucus sebagai Tuk Baharun. Dan selanjutnya kita akan panggilkan Shalom Razana sebagai Isabella. Hidup Om Muncul. Udah tuh. Cium tangan. Dan kita akan undang, ini yang dari pertama kita lihat, yakni Bisma Mulia sebagai Danto. Hai Isabel. Selanjutnya kita akan undang juga sebagai Airin Ratu Sofia. Lu mau kemana sih Danto? Jakarta. Jakarta. Dan kita beri tepuk tangan selanjutnya kepada pemeran Saidah Kivina. Selanjutnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Nabil Lunggana sebagai Dedi. Nah ini. Selanjutnya kita akan saksikan kehadiran Velson sebagai Velson. Dan tersisa 1 kursi lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk hadirnya Sita Permatasari sebagai Sita. Luar biasa, seluruh cast dan juga kru film Tebal Panggilan Untuk Mati ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali lagi yang lebih meriah, yang lebih luar biasa lagi untuk hadirnya film Terus Datu dan cast film Tebal Yulianto dan Bapak Avesida. Dan juga kami mengundang yang menghormati selaku produser kita Bapak Aris Buda dan Bapak Randy Gunawan. Dan juga kami mengundang sutradara dari film Tebel Panggilan Untuk Mati yakni Jai Sukmo. Dan juga kita akan undang penulis naskah yakni Brisnanda Dwi Satria. Wah, sudah hadir semuanya di depan kita semua. Dan tentunya sebelum nanti kita akan sama-sama saksikan film Tebel Panggilan. Konflik saya sama cucu saya. Betul. Tunggu saya ingat dia. Oke. Enggak, ini film ini lumayan 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Dan saya harus recovery lagi tuh pikiran saya. Gini, sebagai dukun sebetulnya usaha saya paling signifikan itu di dalam cerita film ini adalah bagaimana menyambungkan kembali pikiran dan perasaannya. Masuk dong dialognya beliau tadi kan. Ternyata pikiran dan perasaan itu susah banget tersambungin karena udah terputuskan. Itu cerita di dalam The Bell ini. Makanya kalau pikiran itu nggak dipakai, ya hati juga nggak ada artinya. Gitu pun sebaliknya, hatinya nggak dipakai, kepala juga nggak ada artinya. Jadi jangan sampai kepala kita tuh putus gitu ya Mas ya. Nah, jangan sampai kepala kita putus dari raga kita, nanti hidup kita nggak berarti. Itu upaya dukun secara kerennya, tapi secara tradisionalnya, terus terang saya belum nonton, beliau-beliau ini udah pernah nonton. Tapi kalau ditanya ke gue, bingung gue jawab. Ya itulah problem saya. Mungkin para media ini nggak perlu lagi diajarin untuk keterangan saya. Mereka udah nonton dengan sangat teliti dan mereka ini expert di bidangnya. Tinggal mereka menulis bagaimana supaya penonton kita itu bisa mengamini film ini salah satu film yang bisa diunggulkan gitu loh Mas. Amin. Kalau saya mau jualan kan apa yang mau saya jual? Urusan bukan.
Lah iya dong. Ya, tapi saya happy lah. Artinya Arul senang dengan film ini, saya udah happy banget. Saya yakin garda depan wartawan media yang ganas kan beliau nih ceritanya di tahun 2026 ya. 2027 tuh. Nanti dia lagi ya. Oke ya, teman-teman mohon dibantu dengan sangat, dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan teman-teman media bisa menyambungkan bahwa upaya kita yang sudah berlangsung lama kita bikin di Belitung ini mudah-mudahan bisa diterima di masyarakatnya. Thank you, terima kasih. Selamat sore semuanya. Lupa juga bahasa Belandanya apa Om, jujur. Iya, jadi sebenarnya nggak ada di script ya bahasa Belandanya. Itu sebenarnya ide saya sendiri. Wow. Sebagai apa ya, biar karena ngelihat Isabella ini gimana ya cara dia menyampaikan pesan ini ke orang Belandanya, biar orang Belandanya tuh mengerti bahwa oh nih Isabella tuh serius. Dan ya of course dia juga keturunan Belanda gitu. Jadi aku ngasih deh, Pak saya ganti ya ke bahasa Belanda. Akhirnya nyesel, tapi nggak apa-apa, bagus. Dulu belajar sama siapa gitu. Ya, tapi akhirnya terjadi karena menurut aku itu penting juga buat Isabella. Tapi kenapa awalnya aku tertarik? Karena ternyata si hantu penebok ini juga ada alasan kenapa dia mengumpulkan si kepala ini. Bukan sekedar teror-teror aja, tapi sebenarnya oh ternyata apa hantunya ini sebenarnya punya hati ya. Kayak maksudnya dia cuma kepingin ketemu orang yang sangat dicintainya, kepingin orang itu lihat dia dengan seutuhnya. Berarti, dan aku nggak pernah ngeliat ini dari hantu-hantu lain gitu. Dan aku juga malah jadi terharu pas baca skripnya karena oh ternyata kenapa dia mengumpulkan kepala ini karena ada tujuannya, ada makna di balik itu. Itu sih yang bikin aku tertarik sama penebok ini. Wow, maknanya. Bener banget Pak Arves. Nanti aku akan tanya juga nih ke teman-teman media. Selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi ya. Terakhir kita preskon, trailer dan juga poster. Terima kasih teman-teman tuh gagap. Deg-degan gue. Aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman media karena sudah menyempatkan nonton film kita semua, film The Bell. Pada suka nggak? Alhamdulillah. Karena kita sebagai pemain juga belum ada yang nonton, jadi kita juga lumayan deg-degan nanti nonton saat premier. Apa tadi ya pertanyaannya Mas ya? Kira-kira ada di sana kan Givina sebagai karakter yang care, yang peduli walaupun keadaannya ini sangat kritis gitu ya. Oh, sorry, scene paling diingat. Apa tuh? Yang mana? Ya, scene Boleh ya. Tadi Pak Hafiz di belakang aku mendengar scene tabok-tabokan, itu betul banget. Oh ternyata yang sama yang tabok-tabokan Pak Hafiz. Benar. Karena itu juga membekas buat saya ketika maaf Pak, nanti makeup saya geser. Kalau teman-teman ingat tadi di film ada adegan baku hantam tipis-tipis antara Saidah dan Airin. Sebenarnya waktu di lokasi tuh lucunya kita udah janjian ya kalau nggak salah ya, iya. Kita udah janjian, udah latihan. Nanti kamu nampar ke sini, aku udah dong. Berarti teknis ya ketika adegan. Ternyata kayaknya kita terlalu mendalami ya, emosional. That's why ketika ditampar sama Airin, saya kaget. Bisma juga kaget, Dokter Usman juga kaget. Jadi kita kayak oke, tampar balik. Itu dari hati deh kayaknya aku juga agak lupa. Tapi lucunya setelah kita cut, kita tuh sama-sama, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya. Enggak deh, tapi kayak kamu personal deh tadi. Kenapa sih? Kenapa kayak gitu? Itu sih yang paling aku ingat. Jadi lumayan sakit tapi seru lagi, lucu gitu. Si Bisma apalagi seneng banget ya. Oh iya. Iya. Wih, lagi dong gitu. Ini kata gue mah sakit jir. Gitu. Terus kalau yang kedua kesamaan antara Saida dengan Givina, sebenarnya lebih ke mungkin
kita berdua itu tuh sebenarnya sama-sama suka ada insting untuk melindungi orang lain kali ya Oke. sebenarnya, tapi caranya aja yang berbeda. Tapi sebenarnya jenis-jenis orang yang seperti ini tuh karena tidak ada orang yang bisa diandalkan di lingkungan kita gitu loh. Wah. That's why mungkin rasanya tuh kayak oke, gue harus step in supaya semua berjalan dengan lancar biar semuanya aman. Ya mungkin agak-agak kontrol freak sih. Pokoknya harus diri sendiri yang jadi ininya deh Iya. pokoknya ya, biar semuanya aman, semuanya perfect gitu ya. Sebenarnya care, tapi kalau dilihat dalam-dalam agak kontrol freak sih. Wah. Gitu. Cuma sebenarnya niatnya baik dan mungkin itu yang bisa aku lihat dari karakternya Saida sama Givina sih, kayak Oke. sisi itunya. Tapi setelah ditampar sudah nggak sakit kan sekarang ya? Nggak ada sih, Wah. cuma rasa di hati sih masih ada. Ya, Airin ya. Oke, thank you. Oke, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini project yang aku waktu ngerjainnya ngerasa happy sekali. Happy banget. Wow. Karena waktu ngerjainnya kita bener-bener hati-hati dan waktu rembukan masalah karakter ini sama Pak J itu bener-bener apa ya? Ibarat aku ngerasa sebagai aktor kadang ada titik bosannya. Tapi saat aku bahas karakter ini itu kayak happy lagi, kayak aku menemukan semangat baru untuk berkarir karena kita benar-benar bahas satu persatu asal mula karakter Danto, terus backgroundnya karena menurutku aku sebagai aktor juga merasa sedikit terjebak dengan karakter Danto. Wow. Teman-teman tadi udah nonton kan kayak gimana karakter Danto, jadi sangat hati-hati untuk mainin Danto untuk aksi reaksi karena saat ada satu scene seumpama sama Airin dan kelihatan sedikit emosi, aku takutnya emosi ini akan gambarin plot twist tadi kayak yang sebelumnya ditanyain belakangnya nanti. Jadi cukup hati-hati dalam memerankan Danto. Dan kalau aku sendiri kalau ditanya ambisi atau enggak, sebenarnya aku merasa cukup dekat dengan karakter Danto karena green flag-nya dong. Ya, karena di usiaku yang menginjak dewasa ini cukup diberi pilihan antara ambisi dan harapan dari keluarga. Jadi ambisiku ternyata nggak bisa 100% aku penuhi karena ada sedikit tanggung jawab dan harapan dari keluarga. Jadi itu cukup aku merasa dekat dengan karakter Danto di situ. Wow, satu kata dong buat Karakter Danto ini keren. wah. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang ke tayangan perdana film kita hari ini. Aku izin menjawab. Kalau ditanya lebih mending ketemu penebok atau kuntilanak sih aku penebok ya. Wah. Kenapa? Kenapa gitu? Karena nggak ada mukanya. Wah. Jadi gue nggak serem-serem banget gitu ya. Oke. Kan kalau kuntilanak kan masih ada mukanya, dia masih bisa ngeliat gue kan. Betul. Kalau penebok kan cuma badannya doang, senggol dikit aja. Ini mah lucu ya gitu. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, melihat karakternya Airin sebenarnya sedikit ada persamaan dengan Ratu Sofianya sendiri. Karena memang Ratu Sofia ini juga sebenarnya sok keras ya. Tapi aslinya enggak, cuman terkadang karena tekanan atau pengalaman hidup. Jauh banget tuh ngomongin pengalaman hidup. Oke. Baru dua-dua ya kan? Nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada kesamaan juga. Dan Airin ini kan kalau kalian tadi nonton lumayan berisik dan menekan ya orangnya. Yang kayak berisik terus nggak bisa diem, anxiety, anxious gitu-gitu. Ratu Sofia juga begitu. Terus keras kepalanya lumayan hampir mirip, cuman Airin lebih keras daripada Ratu Sofia. Wah. Kalau Ratu Sofia nggak gitu-gitu banget, masih normal orang Sumatera aja gitu. Dan iya sih gitu aja sih. Pokoknya lebih keras Airin ya daripada Ratu Sofia Lebih keras ya. Airin, bener. Oke. Terakhir kayaknya ya. Tolong disimpulkan secara serius ini jualan loh ini. Jualan. Wah, silakan. Semangat Zidan Zoom. Nah, Bismillah. silakan Zidan. Kira-kira kamu punya cerita seru apa gitu di film pas lagi syuting gitu ya? Itu sih banyak ya. Satu boleh satu. Satu aja. Boleh satu.
Kalau satu itu waktu lagi main ke pantai sama Kasita, Bang Nabil gitu. Oh, main mulu kata Kasita. Oke, terus satu lagi. Pas lagi syuting nih gimana dari si Dansu? Pas lagi syuting sih banyak yang ketawanya ya. Oke. Bareng sama Kak Bisma, Kak Gevina, sama Kak Ratu. Wow. Gak disebut katanya. Baru disebutkan takut dimusuhin dia. Wah. Tapi kamu Lumayan sih Kak. Lumayan sulit. saya digocek ini ya. Selamat sore, terima kasih buat rekan-rekan media semua yang sudah menonton dan sudah hadir, semua cast dan para produser. Ini malam yang ditunggu-tunggu ya, Pak. Akhirnya datang juga waktunya untuk premier dan akan tayang di bulan Mei nanti. Saya bangga dan saya sedikit punya kebanggaan dan kebahagiaan bahwa Indonesia punya salah satu maskot horor yang baru ya, Penebok gitu ya. Saya juga baru tahu, saya nggak tahu kalau ikut syuting ini baru tahu saya ternyata di Indonesia ada Penebok yang teman-teman udah lihat dan ini keren banget buat saya. Dan apalagi saya sebagai dokter di sana harus menjaga para anak-anak muda ini dari serangan penebok gitu ya. Dan ternyata saya adalah nonton aja ya di bioskop. Terima kasih. Oke. Ya senang sekali ya bisa ikut terlibat di sini, apalagi aku juga kan mainnya sama Nabil sama Velsen dalam satu frame, itu menyenangkan sekali. Dan pesannya sebenarnya untuk Gen Z karena ini kan melibatkan tradisi, apalagi sekarang kan dikit-dikit apa-apa diviralin, apa-apa dipublikasikan tanpa sebenarnya harusnya kita lihat dulu nih do and don'ts itu seperti apa. Jangan mungkin asal yang kita publikasikan gitu, terutama melekat dengan tradisi apalagi adat istiadat gitu kan. Itu kan kita sedang di tanah orang lain ya. Jadi seenggaknya ada unggah-ungguhnya lah, mungkin bertanya dulu gitu, gak langsung apa-apa harus disebarluaskan gitu. Mungkin mau menambahkan Fasen dan Nabil? Oke, pokoknya nggak gegabah lah ya. Selanjutnya silakan. So, kalau dari saya pengalaman syuting itu sangat menyenangkan sekali, apalagi para artis-artisnya humble semua, menyenangkan, suasana nggak tegang, dan juga daerah syutingnya itu adalah daerah saya yang dimana syutingnya dekat dengan tempat tinggal saya dan saya merasa bangga banget bisa ikut serta dalam syuting ini. Wow, selanjutnya silakan. Tadi apa ya? Ini nakal nih. Emang karakter Nakal kalau kayak gini bener terbukti ya. Nih, gimana rasanya sebagai YouTuber yang menjadi biang kerok di film itu, dan kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada penonton mewakili Gen Z? Nah, silakan. Pastinya senang bisa terlibat di dalam film The Bell ini. Terutama juga di sela-sela itu aku main juga sama Kasita, sama Zidan, ke pantai Belitung, nyoba-nyoba hal-hal baru. Terus untuk pesan-pesan buat Gen Z, jangan terlalu cepat untuk mengambil tindakan. Wih, Nanti palanya buntung tuh. intinya itu ya, jangan terlalu cepat mengambil tindakan, nanti kepalanya buntung ya. Ya, jadi menginisiasi sampai judul The Bell muncul itu dari Pak Budi. Jadi ketika ya itu secara apa Pak ya, malam-malam Pak Budi tiba-tiba saya kelihatannya ada lonceng, ada bel seperti ini, ceritanya mulai itu yang kita develop dari situ. Tapi satu hal lagi, The Bell itu awalnya dalam pembicaraan kita itu adalah singkatan dari Belitung. Wih, Pak Budi nih sebagai penggagas ceritanya, silakan Pak. luar biasa. Barangkali Pak Budi. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Nanda sama Pak Aris ya, latar belakang kenapa film ini dibuat memang terinspirasi dari band. Awalnya dari band. Ya, karena syutingnya di Belitung, kita kan mau ngangkat bel ini sakral ya, sakral. Tapi karena ada anak muda nakal, dipakailah untuk hal yang tidak tepat dari The Bell itu. Nah,
karena syutingnya di Belitung, kita kan harus angkat hantu apa yang cocok di Belitung. Nah kebetulan di kampung saya ini dari dulu kita dari kecil ya udah ditakut-takutin dengan hantu penebok ini. Jadilah lengkap, jadi di Bel penebok ini termasuk ke dalam Bel ini ditangkap ya dari di Datuk. Nah, terperangkap dia di dalam The Bell tersebut. Sebetulnya ini hal yang cukup menarik dari judul ya. Kenapa nggak penebok dan di The Bell? Kenapa? Karena kita ingin juga sebetulnya. Tadi barusan Danto diskusi dengan saya, Pak, kelanjutannya gimana? Kalau penebok mungkin selesai nih Pak cerita. Karena kan tadi sudah dibunuh ya, nggak akan lanjut lagi. Tapi kalau The Bell, kita bisa bayangin nggak ya nanti apa yang terjadi nanti dengan Bel itu kalau dibawa ke daerah-daerah lain ya seperti itu. Dan ya menurut Datuknya juga terperangkap ribuan mungkin ya marwah halus di dalam Bel tersebut yang dibawa oleh Danto. Mungkin itu sih latar belakangnya kenapa kita lebih memilih The Bel dibandingkan penebok ya. Baik, terima kasih. Oke, teman. The Bell itu menjadi ide awal, ide cerita, dan itu yang kenapa menjadi sebab musabab cerita ini berjalan dan menjadi landasan cerita. The Bell-nya, bukan peneboknya, bahwa di situ ada hantu yang memang disebut penebok untuk daerah Belitung. Itu ciri khas yang mau pengen kita tonjolkan. Mudah-mudahan penebok ini menjadi liga hantu baru di Indonesia. Coba Mas Fris, barangkali penulis kita lebih paham. Iya. Rekan-rekan semua, saya ucapkan banyak terima kasih ya rekan-rekan sahabat media DOL yang sudah tadi menyaksikan film The Bell Panggilan Untuk Mati. Sedikit tadi kita intip-intip ya mendengar reaksi dari teman-teman. Saya lihat dapatlah gore-nya dari teman-teman. Jadi apa tadi yang saya di pembukaan disampaikan oleh putri saya, rupanya film kesayangannya dia dari semua film yang dibuat dirinya bisa tersampaikan juga ke rekan-rekan media ya. Jadi kalau ditanya kenapa film ini ada ya, pertama memang film ini diangkat dari urban legend Belitung, tempat memang kelahiran saya ya, kampung dulu Pak Hafiz pernah buat film yang sempat office juga di sana. Dan ini kami hadir kembali dengan genre yang berbeda. Kita bawa film ini dengan genre, kalau dibicarakan horor mungkin bukan horor juga karena ada romance-nya juga. Jadi perpaduan antara horor dengan romance juga. Jadi sesuatu yang mungkin berbeda ya di dunia perfilman Indonesia. Nah, kami bangga film ini hadir dengan membawa suasana mungkin baru ya. Baik itu hantu yang dibawa ya ke sini berbeda mungkin dengan cerita-cerita klinik yang dari tanah Jawa. Nah, film ini mengangkat urban legend dari luar Jawa. Nah, kami berharap dari saya sebagai executive producer mungkin selain film ini juga kita bisa mengangkat juga cerita-cerita lain ya di daerah-daerah lain ya khususnya yang punya urban legend yang mungkin tidak kalah menariknya dibandingkan juga yang ada di Belitung. Tapi ini titik awal buat kami ya, MBK Production bersama Sinemata bisa menghadirkan satu tontonan yang berbeda tentunya. Nah, kami kemarin juga dapat kesempatan ya mempreview film ini saya dengan Randy ke Malaysia, dan pas mereka melihat loh ini kok berbeda ya dengan horor-horor lainnya, mereka tertarik juga untuk ini. Tadi diumumkan juga sama kami juga dapat kesempatan film ini juga akan dibawa tadi di Festival Cannes untuk dipasarkan di sana. Ya semoga film ini tentunya kami berharap tanpa dukungan para sahabat media, KOL dan lain-lain, film ini tidak akan sukses ya hanya di bioskop ini saja. Tapi kami ingin juga kalau memang film ini tadi disaksikan bagus, menarik dan menjadi sesuatu, mohon pemberitaannya dan penyebarluaskan lagi, lebih banyak lagi diajak penonton bisa menyaksikan sesuatu yang berbeda mungkin dari film-film yang lain. Mungkin tentu kalau filmnya dengan tagline-nya Panggilan Untuk Mati, tapi teman-teman yang hadir tolong panggilan untuk nonton filmnya. Iya. Yeah. Oke? Nah, Oke deh.
saya kira itu yang perlu dinikan di film ini. Industri film ternyata dengan kehidupan nyata sangat bukan berdiri sendiri gitu. Apa yang disampaikan mungkin ceritanya horor, tapi ada cerita tentang soal manusia. Dan teman-teman yang lain di film-film yang lain juga ada hal-hal yang terjadi di hari-hari ini, dan itu bisa menjadi bukan sekedar bikin horor yang menakut-nakutkan, tapi ada storytelling yang sedang kita ceritakan. Mungkin teman-teman ini ada mental health, ada seseorang yang ada problematik segala macam. Nah itu sebenarnya trigger-trigger itu yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau kata Mas Jai, sebelum Mas Jai dia bilang kan bukan sekedar menakut-nakut itu, tapi situasinya memang sangat menyeramkan. Kalau kemarin hati-hati dengan leher ya Mas Lucus ya. Itu saya kira. Jadi terima kasih teman-teman, mohon kita sebarluaskan. Mudah-mudahan film ini mendapatkan apresiasi itu sebanyak mungkin. Amin. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir dan mensupport film ini. Untuk film ini sendiri sebenarnya kami dari PK Production dan Sinemata, kami bersyukur, kita semua bersyukur karena lahir di Indonesia ya. Indonesia ini penuh dengan culture yang berbeda-beda, sangat diverse, dan masing-masing daerah punya folklore sendiri, punya urban legend sendiri. Dan hal ini menjadi daya tarik yang sangat besar bagi pasar di luar. Kami sudah coba, tadi Pak Budi juga jelaskan, kita udah coba untuk bertemu dengan beberapa distributor di luar juga, dan mereka itu sama-sama sangat tertarik, terutama dengan cerita yang mengandung urban legend gitu. Jadi harapannya film ini bisa diterima bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dan penonton dan lain sebagainya itu sebentar saya ingin tanya ke teman-teman media. Boleh. Banyak pembedanya, diferensiasinya kan banyak, ceritanya, plot twistnya juga. Nah saya ingin satu frekuensi nggak? Teman-teman media seperti nggak merasakannya? Saya ingin tanya, ada yang berbeda nggak dari film ini untuk plot twist ceritanya dibanding film horor sebelumnya? Ya, ada yang saya nggak dengar nih, suaranya dong. Ya, artinya market kami yang kami sasar adalah para penonton film Indonesia, baik horor maupun tidak, yang ingin mencari hiburan atau film yang berbeda. Itu yang kami tawarkan salah satunya. Meskipun secara keseluruhan film ini adalah ya pasti soal horor, menakutkan dan lain sebagainya. Nah itu tadi plot twist ceritanya itu. Boleh dibuka Pak, kalau mereka ingin menulis Pak Budi. Jangan. Untuk spoilernya. Spoiler itu. Bagaimana Pak? Jangan. Nggak boleh ya, spoiler ya. Itu makanya nggak, maksud saya teman-teman menulis boleh bagaimana ikut membantu kami memancing penonton rasa ingin tahunya biar tergugah untuk menyaksikan film ini dengan tulisan teman-teman. Artinya kalau memang penonton yang ingin kami sasar itulah anak muda, penonton film yang ingin merasakan sesuatu, merasakan sensasi tentang bagaimana gore, horor dan lain sebagainya, tapi punya kemasan romantis yang juga punya plot twist yang berbeda. Itu Mas. Oke. Haru. Kenapa haru gitu Mas? Ya karena dengan mengikuti cerita film The Bell, saya berharap sebagai filmmaker penonton bisa mengikuti jalan ceritanya, nggak hanya sensasi horornya, tapi gimana penonton bisa ikut masuk ke dalam karakter, maksudnya menikmati gimana sebagai Danto, sebagai Danto. Ya, saya berharap penonton bisa menikmati dan terbawa dengan storynya. Oke, buat Mas Anda sendiri. Saya sebagai penulis itu biasanya kan selalu kalau dapat cerita gitu ya, dan cerita saya harus menemukan core dari inti cerita ini apa gitu loh. Nah, waktu sebelum saya ke Belitung, saya belum nemu nih apa ya core-nya apa ya. Pas saya ke sana, terus saya lihat beberapa hal yang ketemu sama lokal, terus lihat pemandangan, lihat ini, kemudian
ini ada cerita nih yang bisa saya nemuin kalau ceritanya yaitu adalah waktu itu saya lagi research tentang Padang Ilalang. Kayak tadi ada banyak Padang Ilalang ya. Itu kalau ke sana ternyata susah nyarinya yang benar-benar bagus gitu ya, susah nyarinya. Terus saya baru oh ini berarti pada beberapa hal yang hilang nih juga banyak dengan penambangan timah gitu. Jadi berapa yang hilang, baru kepikir oh ya ini bisa jadi core sebuah cerita untuk tulisan saya, yaitu gimana kalau leher yang terpenggal itu bukan hanya memisahkan kepala dan badan saja, tapi juga pikiran dan hati. Dan kalau misalnya itu sudah terjadi, apakah bisa dianggap manusia? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya pengen merasa tercekam ya, terhantui, dan kalau di rumah sendirian tiba-tiba ada denger bel atau nggak dengar, tapi karena suka dengar dikit gitu. Kayak apa itu kayak mungkin bukan bel tapi kayak suaranya kayak debel gitu. Mungkin itu ya, tapi pokoknya suara berdebel terngiang-ngiang lah sepanjang paling nggak seminggu ke depan lah. Boleh tepuk tangan. Terima kasih.